Asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan merupakan salah satu kajian utama dalam evolusi. Para ilmuwan mengemukakan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis atau generatio spontania. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Contohnya, belatung dianggap muncul dari daging busuk dan tikus muncul dari tumpukan jerami. Teori ini didukung oleh Aristoteles dan teori ini berkembang pada masa lalu, tetapi kemudian terbukti tidak benar melalui eksperimen ilmiah. Teori yang kedua adalah teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini didukung oleh percobaan A. Francisco Redi yang membuktikan belatung berasal dari telur lalat. B. Louis Pasteur dengan percobaan labu leher angsa yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan. Prinsip utamanya yaitu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang dibuktikan oleh Louis Pasteur yang menegaskan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya atau omne vivum ex ovo dan bukan dari benda mati. Teori yang ketiga adalah teori evolusi kimia atau Oparin-Haldane. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari reaksi kimia di bumi purba. Atmosfer bumi purba mengandung gas metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Energi dari petir dan sinar ultraviolet menyebabkan terbentuknya senyawa organik atau asam amino sederhana yang akhirnya terbentuklah protobion atau berkembang menjadi makhluk hidup. Dan teori evolusi kimia didukung oleh eksperimen Miller-Urey. Yang keempat adalah percobaan Miller-Urey. Percobaan ini mensimulasikan kondisi bumi purba dan berhasil menghasilkan senyawa organik seperti asam amino. Percobaan ini memperkuat teori evolusi kimia. Yang kelima adalah teori kosmozoa atau panspermia. Kehidupan berasal dari luar angkasa dan sampai ke bumi melalui meteor. Teori ini didukung oleh Svante Arrhenius. Teori kosmozoa lemah karena tidak menjelaskan asal mula kehidupan itu sendiri. Perbandingan teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Yang pertama, teori Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa evolusi terjadi karena penggunaan dan tidak digunakannya organ tubuh. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang jarang digunakan akan menyusut. Contohnya, leher jerapah memanjang karena sering digunakan untuk meraih daun yang tinggi. Yang kedua, teori Darwin. Charles Darwin menjelaskan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Dalam suatu populasi terdapat variasi sifat, misalnya leher panjang dan leher pendek. Lingkungan akan menyeleksi individu dengan sifat yang paling cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya, dalam populasi jerapah mempunyai sifat leher panjang dan leher pendek. Jerapah berleher panjang lebih mudah mencari makanan, bertahan hidup, dan akan mewariskan gen leher panjang ke keturunannya. Yang ketiga, teori Weismann. August Weismann menolak teori Lamarck. Ia menyatakan bahwa pewarisan sifat terjadi melalui sel kelamin. Perubahan yang terjadi dalam sel tubuh tidak akan diwariskan ke keturunannya. Weismann membuktikannya dalam percobaan pemotongan ekor tikus selama beberapa generasi, tetapi keturunannya tetap berekor. Petunjuk atau bukti evolusi. Evolusi bukan hanya sebuah pendapat, tetapi didukung oleh berbagai bukti ilmiah. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan dari masa ke masa. Pertama, kita akan membahas fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup purba yang telah membentuk. Melalui fosil, para ilmuwan dapat mengetahui bentuk makhluk hidup di masa lalu dan melihat adanya perubahan bentuk secara bertahap hingga sekarang. Berikut adalah contoh gambar fosil. Dari fosil-fosil tersebut dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup tidak bersifat tetap, tetapi terus mengalami perubahan.
Selanjutnya kita akan membahas perbandingan anatomi. Perbandingan anatomi dilakukan dengan membandingkan struktur organ tubuh makhluk hidup untuk mengetahui hubungan kekerabatan evolusinya. Pertama, ada organ homolog. Organ homolog adalah organ yang memiliki struktur dasar yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah tangan manusia, kaki depan kucing, kaki kelelawar, dan sirip paus. Berikut adalah gambar organ homolog. Meskipun fungsinya berbeda, susunan tulangnya terlihat hampir sama. Yang kedua adalah organ analog. Organ analog adalah organ yang memiliki fungsi yang sama, tetapi struktur dan asalnya berbeda. Ini berarti makhluk hidup tersebut tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah sayap burung dan sayap kelelawar yang sama-sama digunakan untuk terbang. Berikut adalah gambar organ analog. Walaupun fungsinya sama, bentuk dan strukturnya berbeda. Yang ketiga ada organ vestigial. Organ vestigial merupakan organ sisa yang sudah tidak berfungsi secara optimal, tetapi masih terdapat pada tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah tulang ekor, usus buntu, amandel, dan gigi bungsu pada manusia. Berikut adalah gambar organ vestigial. Organ ini menjadi bukti bahwa makhluk hidup mengalami perubahan selama proses evolusi. Berikutnya, kita akan membahas embriologi perbandingan. Pada tahap awal perkembangan, embrio dari beberapa jenis hewan menunjukkan bentuk yang hampir sama. Kemiripan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut memiliki hubungan kekerabatan dalam evolusi. Terakhir, bukti evolusi juga dapat dilihat dari biokimia dan genetika. Kesamaan DNA, RNA, dan protein antara makhluk hidup menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Semakin mirip susunan genetiknya, maka semakin dekat pula hubungan evolusinya. Materi 4. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah proses perubahan frekuensi genetik alel dalam populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang didorong oleh 4 faktor utama, yaitu seleksi alam, mutasi hanyutnya genetik atau genetic drift, dan aliran gen atau migrasi. Proses ini yang dipadukan dengan rekombinasi seksual menyebabkan adaptasi dan keberagaman makhluk hidup bukan berdasarkan perubahan individu, melainkan pergeseran sifat populasi secara perlahan. Berikut adalah mekanisme utama evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Mekanisme fundamental di mana individu dengan sifat yang lebih adaptif atau sesuai dengan lingkungan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga gen menguntungkan tersebut lebih sering diwariskan. Yang kedua, mutasi, perubahan acak dan padat struktur DNA yang menjadi sumber variasi genetik baru. Mutasi dapat menguntungkan, merugikan, atau netral. Yang ketiga, hanyutan genetik atau genetic drift, perubahan frekuensi alel dalam populasi kecil secara acak karena peristiwa kebetulan, misalnya bencana alam, yang mencakup efek leher botol atau bottlenecks dan efek pendiri. Aliran gen atau gene flow, perpindahan alel masuk atau keluar dari suatu populasi akibat migrasi individu atau perpindahan gamet atau serbuk sari yang meningkatkan variasi genetik.